Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Orang yang punya weton ini, gurih dijadikan tumbal, part 2. Sebenarnya aku tidak akan menyadari hal ini jika Nat dan Bima tidak mendadak mengajakku video call. Nat dan Bima berkata bahwa ini malam Anggara Kasih, dan entah kenapa aku tersadar akan hal ini. Dan benar saja, mobil yang kami gunakan mendadak mogok. Belum lagi dari awal keberangkatan, Alma tak henti-hentinya mengomel seperti bocah kebanyakan menenggak macalan 60. Tapi sayangnya, sebelum berangkat kami hanya minum susu dan teh, tidak ada minuman aneh-aneh. Aku yang biasanya selalu membaca situasi pun seolah-olah terprovokasi dengan kelakuan Alma. Karena insiden mobil mogok, maka aku menugaskan Yunus dan Alma untuk pergi ke salah satu pusat perbelanjaan di ibu kota, di bilangan Tamrin Sudirman. Sedangkan aku dan Yuda memilih menunggu montir untuk membereskan mobil. Baru kemudian aku akan menyusul. Namun karena macetnya jalanan ibu kota, hingga montir baru datang ketika meeting itu telah selesai. Dari dulu aku memang lebih suka bekerja dengan kaum Adam. Entah mengapa lebih enak aja jika bekerja dengan mereka. Bukannya aku tidak takut dilecehkan, tapi jika aku sendiri lebih gahar dari mereka, pasti mereka akan berpikir ulang. Rata-rata yang bekerja denganku adalah yang bahkan mereka tidak menganggapku perempuan. Dan entah mengapa kami klop satu sama lain, terlepas dari segala drama setiap pekerjaan. Malam itu kami memutuskan pulang, sedangkan Alma memilih pergi ke salah satu klub di ibu kota. Tenang, aku selalu tahu pergerakan adikku. Bukan aku tidak percaya padanya, aku hanya tidak percaya dengan teman minumnya. Dan malam itu, aku pun pulang ke unitku. Tapi anehnya, kakiku justru melangkah ke unit Budi. Ternyata di sana sudah ramai manusia. Bahkan ternyata Budi baru saja mengumumkan jika ia akan menikah dengan Jo. Karena ini pengumuman besar, dan besok aku harus berangkat ke kota Lumpia karena urusan pekerjaan sekaligus mudik. Makanya aku menelpon Alma melalui gaweku. Jangan sampai dia tidak kami kabari, karena dia akan ngamuk sejadi-jadinya. 30 menit kemudian Alma pulang, dan yang benar saja, baru memasuki unit Budi, dia sudah ngamuk. Bahkan kami butuh beberapa menit untuk menyadari bahwa itu bukan Alma, tapi ada hal lain. Nat menyentuh pundak Alma, tapi ternyata ia terpelanting. Bahkan butuh beberapa orang untuk membuat Alma diam. Bagaimana tidak, ini baru pertama kalinya ia kesurupan. Apalagi ini bukan sembarangan, ini suruhan orang. Kesurupan berupa kiriman ini berbeda dengan yang kesurupan biasa, karena terkadang mereka juga bisa membaca ayat suci seperti yang biasa kita baca. Butuh trik dan fokus untuk membuat mereka keluar, apalagi jika ternyata kiriman itu merupakan perjanjian. Kiriman dengan perjanjian, ini biasanya jika si empunya perjanjian tahu bahwa yang dihadapi juga mempunyai ilmu kebatinan, atau lebih gampangnya anak indigo. Tapi anak indigo pun bukan yang asal, bukan yang dibuka paksa atau belajar, melainkan mereka yang indigo murni dan mereka terikat perjanjian, hanya tunduk pada satu majikan saja. Selain itu biasanya mereka akan menyerang secara mental dan medis. Bukan berisi paku dan kawan-kawannya, melainkan penyakit. Bisa berupa penyakit kulit atau penyakit mental, tapi bukan seperti mereka yang terkena pelet. Mereka bertugas mencari tumbalnya sendiri. Dan yang dipilih selain indigo juga dengan weton-weton raja, atau weton dengan hitungan neptu yang besar. Sialnya, Alma ini adalah dia penyerap, jadi walaupun dia bukan sasarannya, tetap dia yang akan terkena. Ya, itulah sialnya mereka yang diberkati menjadi seorang penyerap. Apalagi jika belum bisa mengendalikannya secara maksimal. Karena tak jarang tubuh mereka dimanfaatkan,
baik mereka yang baik ataupun mereka yang jahat. Malam itu merupakan malam yang kacau. Selain Alma yang mengamuk tiada henti, kami juga terpaksa harus mengikatnya dengan tali agar ia tidak menyakiti dirinya sendiri. Nat bersikeras bahwa ini karena dirinya, tapi kami semua terdiam karena satu persatu anak buahku mengalami penyakit kulit. Bahkan salah satu dari mereka terbaring di ruang ICU karena tidak sadar. Ini sudah tidak wajar, dan aku harus membawa Alma untuk nepi. Karena jika tidak, maka teman-temanku yang akan menjadi korbannya. Ya, walau aku tahu ini memang terjadi karena Alma menyerap energi Nat tanpa ia sadari, hingga membuat si pengirim salah sasaran, tapi tetap saja ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada yang menyudahi ini semua, karena jika tidak, nyawa kami semua taruhannya. Aku memutuskan untuk mengajak Alma nepi keesokan harinya, tapi ternyata menurut ajengan, hanya aku sendiri yang harus berangkat, dan Alma biarkan saja dengan teman-temanku yang lain. Toh ada Nat yang bisa menjaga Alma. Aku pun memutuskan berangkat malam itu juga, menuju ke salah satu tempat leluhurku dan Nat dulu nepi dan mengucap sumpahnya. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, karena nyawa adik perempuanku satu-satunya terancam gara-gara kecerobohanku. Ketika di perjalanan, Alma tiba-tiba memberitahuku bahwa Nat tiba-tiba terkena gatal-gatal. Namanya juga manusia, walaupun kita punya kelebihan sekuat apapun, pasti akan terkena imbasnya atau side effect dari apa yang menyerang. Aku menenangkan Alma dan memintanya tinggal bersama Budi sementara. Aku bersyukur ada tol baru dan tidak macet, jadi aku bisa sampai dalam waktu 6 jam. Rekor terbaru. Aku memutuskan untuk menghubungi kuncennya karena aku harus mandi dan bersiap masuk ke sana sebelum jam 9 pagi. Jadi gimana ini? Tanya Nat ke Budi. Kita tunggu Wisnu balik dulu, jawab Budi kemudian. Kak Nat, aku mesti gimana? Tanya Alma. Banyak berdoa. Aku mau telepon orang dulu. Kamu banyak pikir. Aku tadi udah pasang pagar sementara, kata Nat. Bang Bud, ini kenapa kayak gini sih? Aku kan gak tahu apa-apa bang. Kok bisa aku yang kena? Tanya Alma ke Budi. Aku juga gak tahu Neng. Yang paham kayak gini kan kakak kamu, Nat sama Wisnu. Aku mah cuma tim hore, sekaligus tim ses urusan perut kalian. Hahaha. Ucap Budi menghibur Alma. Kemudian Alma dan Budi terdiam. Mereka memikirkan langkah apa selanjutnya, dan juga memikirkan banyak hal. Karena Nat sibuk dengan gawainya menelpon Arya Satya dan ajengan. Aku memang sudah mewanti-wanti mereka untuk tidak menggangguku sementara waktu, karena aku sedang menepi di salah satu tempat leluhur, yang mana bekas pertapaannya akan mengikuti ukuran yang mendudukinya. Jika tidak pas, maka dipastikan bukan garis keturunan beliau, hanya mengaku-ngaku atau hanya kebanggaan dan kesombongan semu. Di tempat itu banyak hal yang aku alami, sampai pada akhirnya entah pukul berapa aku melihat jawaban yang aku cari, bahwa yang kami hadapi kali ini tidak main-main. Kami harus berhadapan dengan salah satu ilmu kuno tentang tumbal. Tumbal Anggara Kasih namanya. Tumbal itu bukanlah tumbal main-main, karena selain menyangkut nyawa, suruhannya pun tidak main-main. Bukan hanya sekelas pocong, kunti, genderuwo, atau buto ijo dan sebangsanya. Melakukannya pun tidak sembarangan, karena pelaku tumbal ini biasanya harus memakan mayat yang meninggal pada hari Anggara Kasih atau Selasa Kliwon. Jika kalian pernah mendengar kenapa makam orang-orang yang meninggal di Selasa Kliwon harus dijaga, mungkin ini salah satu alasannya. Memakan di sini tentunya bukan memakan dalam arti sesungguhnya, melainkan mengambil hawa murni dari mayat tersebut dengan cara bertatap langsung dengan mayatnya, disertai dengan membaca mantra-mantra tertentu, di mana mantra yang dibaca dengan pelafalan Jawa kuno. Namun banyak yang menyelewengkannya menjadi mengawini mayat atau bersetubuh.
Jadi untuk mendapatkan apa yang diinginkan, harus mau bersetubuh dengan mayat yang meninggal pada malam Anggara Kasih. Karena sudah mendapatkan jawaban yang aku butuhkan, aku memilih untuk secepatnya kembali ke ibu kota, mengingat nyawa adikku yang sudah dalam bahaya. Dikarenakan sudah 2 minggu ia menggendong suruhan dari si empunya tumbal Anggara Kasih. Sementara itu di Jakarta, Nat, Budi, Bimo, dan Arya Satya sedang berdiskusi untuk mencari solusi atas apa yang menimpa Alma. Karena ini tidak bisa sembarangan dan harus ada perhitungan tertentu. Mendadak mereka mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Ketika mereka sedang asik berdiskusi, ternyata kondisi anak buahku dan Alma semakin memburuk. Bahkan malam itu Alma terkena tantrum hingga muntah darah. Malam itu benar-benar mencekam. Aku sudah tidak bisa berpikir lagi tentang kecepatan mobil yang aku kemudikan saat itu. Karena di dalam pikiranku hanya berisi tentang keselamatan banyak orang. Bahkan aku pun tidak lagi mengingat bahwa hari itu adalah Selasa Kliwon. 3 jam kemudian aku pun tiba di unit Budi. Semua orang sudah berkumpul di sana. Aku melihat Alma yang sudah tergeletak di lantai. Dia berada di dalam lingkaran. Yang aku sendiri tahu bahwa itu adalah buatan Arya Satya. Karena hanya dia, selain aku, yang bisa membuat hal ini. Aku kemudian menghampiri Arya Satya. "Paman, apakah harus seperti ini? Apakah tidak ada cara lain?" Tanyaku pada murid kesayangan eyangku itu. "Hanya ini mbak satu-satunya cara. Ajengan juga sudah setuju kok. Makanya aku berani bikin lingkaran ini," jawabnya. "Baiklah paman, jika hal ini benar menurut paman dan ajengan, mari kita selesaikan malam ini," ucapku. "Kamu gak mau istirahat dulu mbak? Kamu kan baru sampai. Apalagi kamu habis nepi. Apa kamu gak mau bebersih dulu, baru besok kita selesaikan?" "I'm okay paman. Paling ini mau bebersih dulu, baru lanjut. Karena waktu kita semakin menipis. Bukannya kita tidak boleh melewati matahari terbit?" tanyaku. Arya Satya menjawabku hanya dengan senyumannya, dan aku anggap bahwa ia menyetujui ucapanku. Aku pun bergegas bersiap diri. Segala persiapan kami mulai dari jenis kain yang akan aku gunakan, roncaian bunga melati kantil, serta beberapa perlengkapan ubur rampe yang akan digunakan. Mengingat resiko yang akan terjadi bila terjadi salah pertimbangan, salah satunya ubur rampe, dan setelah persiapan yang terjadi, maka proses pembersihan Alma dan teman-temanku dimulai. Tepat pukul 2:45 pagi, kami memulai segalanya dengan kondisi Alma yang sudah tidak sadarkan diri. Karena 30% dirinya telah dikuasai makhluk lain. Kondisi Alma saat ini sudah tidak lagi dirinya, karena 30% dari diri dia sudah dikuasai makhluk lain. Makhluk kiriman yang bertujuan untuk mematikan salah satu di antara kami dan membuat hancurnya usaha kami semua. Aku merasakan malam itu hawa lain ada di sekitar kami. Entah hawa apa itu, campuran dari hawa mencekam yang benar-benar tidak enak, panas, lengket, dan dingin di saat yang bersamaan. Dan selain itu malam ini merupakan malam Anggara Kasih. Tepat pukul 2:35, 10 menit sebelum prosesi pembersihan dimulai, Alma tiba-tiba mengamuk. Semua orang terkena amukan dan cakarannya. Bahkan ada salah satu anak buah Budi yang terkena cakarannya hingga berdarah dan membuat panik kami semua. Karena banyaknya darah yang keluar. "Apalagi ini?" ucapku. "Kalian semua pegang Alma. Kalau perlu diikat, ikat saja dia sebelum dia menyakiti dirinya sendiri," ucap Paman Arya Satya. Akan tetapi, ternyata tenaga Alma jauh lebih kuat dari kami semua. Aku pun menyalakan dupa hitam untuk mencegahnya semakin parah. Dan setelah aku menancapkan dupa, seketika Alma dan Nat pingsan. Mereka berdua pingsan secara bersamaan. Aku menatap mimik muka Paman Arya Satya. Disitulah aku menyadari ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang salah dan kurang.
Lalu tiba-tiba teman Mas Wisnu datang yang membuat kami kaget. Teman Mas Wisnu menyerahkan sate kambing dan ayam ingkung. Yang membuat kami kaget, teman Mas Wisnu menyerahkan sate kambing dan ayam ingkung. Ini satenya. Tadi Ayi datang ke rumah minta ini, ucap Bang Nizar. Hah? Jawab kami semua kompak. Karena kami semua tahu bahwa sedari tadi aku sibuk dan tidak meninggalkan tempat ini. Iya, tadi Ayi datang ke kosan. Katanya BM mau makan sate sama ayam ingkung. Karena kamu aku telepon gak bisa nuh. Ya udah, aku beliin. Terus aku anterin ke sini. Jawab Bang Nizar. Masalahnya Zar, Ayi dari tadi di sini, gak kemana-mana. Itu kamu yakin, Ayi? Tanya Mas Wisnu. Ya yakin lah, parfumnya sama kok. Aku tanya-tanya juga nyambung. Cuma tadi dia bilang balik duluan. Terus minta aku langsung ke sini aja. Ya udah, aku langsung ke sini. Untung masih ada yang jual ayam ingkung. Gila aja, jam 12 malam datang minta sate kambing sama ayam ingkung, ujar Bang Nizar. Masalahnya Bang, aku itu tadi cuma ngucap dalam hati. Aku gak tahu kalau kayak gini. Tapi terima kasih ya, ucapku. Ya kita tahu lah Yi, ini semua kan pasti ada sesuatu juga. Soalnya aku mendadak juga bawa cundrik. Dan ini mau aku pinjemin ke kamu. Sedangkan kalau di logika, ngapain juga bawa-bawa cundrik? Iseng banget. Cuma aku tadi kayak diyakinin bahwa nanti bakal kepake pas ketemu kamu, ucap Bang Nizar seraya menyerahkan cundriknya kepadaku. Aku pun menerima cundrik itu. Aku letakkan di tengah-tengah ubur rampe dan aku berdirikan. Dan kemudian prosesi kami mulai. Kami meletakkan Nat dan Alma berjejeran untuk memudahkan prosesi selanjutnya. Paman Arya Satya memintaku untuk memulai prosesi itu karena waktu kami semakin menipis. Makhluk lain dalam tubuh Alma sudah menguasai diri. Makhluk lain dalam tubuh Alma sudah 45% menguasai dirinya. Sejurus kemudian, Alma memuntahkan gumpalan darah dan gulungan kain yang sudah bercampur dengan darah. Dan dia pun mengamuk sejadinya, menyerang siapa saja yang berusaha menenangkannya. Kami semua sontak panik, karena tiba-tiba saja Alma berjalan merangkak. Matanya berlari ke sana kemari, seolah-olah mencari mangsanya. Hingga dia melihat Nat dan menarik rambut panjangnya dan menyeretnya menuju arah balkon. Di sisi lain, Bimo berhasil meraih kaki Nat, dibantu oleh Bang Nizar. Bimo menarik Nat agar Alma tidak membawanya ke balkon. Sedangkan aku dan Paman Arya Satya bergegas menghampiri Alma sebelum dia semakin parah dan menghabisi dirinya sendiri. Aku dan Paman Arya Satya membisikkan rapalan untuk menekan makhluk di dalam badannya dan agar Alma bisa kembali tenang. Walau kami berdua tahu bahwa ini tidak akan lama, tapi setidaknya bisa membuat kami dapat memikirkan langkah apa lagi yang harus kami lakukan. Akhirnya Alma kembali pingsan. Kami membawa Alma ke kamar. Kami menyingkirkan benda apapun yang bisa ia gunakan untuk membunuh dirinya sendiri. Karena saat ini kami semua tahu bahwa keinginan terbesar makhluk yang ada pada diri Alma adalah menghabisi Nat. Pah, ini kayaknya ada yang aneh deh, ucap Bimo kepada Paman Arya Satya. Memang ada sesuatu yang janggal, ucap Paman Arya Satya. Sebenarnya tujuan tumbal kali ini apa, Paman? Untuk kekayaan atau untuk apa? Tanya Budi. Dendam, jawabku. Kami semua terdiam dengan pikiran kami masing-masing karena yang seharusnya dapat selesai secepatnya tapi tidak sesuai ekspektasi kami semua. Begitulah, rencana kita mungkin sudah matang, tapi tetap saja Tuhan punya rencana lain. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi aku yakin di balik ini semua pasti rencana Tuhan tetap yang terbaik, apapun itu. Saat ini aku hanya berdoa dan berharap agar sesuai dan pas, serta semesta berada di pihak kami semua.
Aku tidak tega melihat adikku harus kesakitan dan menjadi korban atas hal yang bukan kesalahannya. Dendam siapa dan kepada siapa sebenarnya? Dan apa hubungannya dengan Nat? Apa hubungannya dengan Selasa Kliwon? Semua hal ini membuatku pusing karena aku tidak tahu saat ini apa yang harus aku lakukan. Aku pun keluar ke balkon, menarik rokokku dan melihat bintang, berharap mungkin ada jawabannya di sana. Semua ini membingungkanku. Darah, lirihku. Tanpa aku sadari keluar darah dari hidungku. Aku mimisan. Jika sudah seperti ini, pertanda bahwa ada suatu hal yang salah. Aku pun memutuskan untuk masuk, hingga kemudian Mas Wisnu panik melihat bajuku yang sudah penuh dengan darah mimisanku. "Kamu kenapa?" tanya Mas Wisnu. "Gak apa-apa mas, udah mampet kok," ucapku seraya berjalan ke kamarku. Sesampainya di kamar, aku mencari buku catatan Eyang. Aku yakin bahwa di dalam buku catatan usang milik Eyang ada jawaban yang aku cari. Karena Eyang selalu mencatat apapun di sana, walaupun tidak ada jawaban pastinya, setidaknya aku akan dapat petunjuk tentang semua keganjilan yang kami alami. Ketika aku membuka bukunya, aku mendengar teriakan dari luar. Ternyata Nat berteriak ingin membunuh Alma. Apalagi ini? Tak lama disusul dengan teriakan Alma. Mereka berteriak ingin membunuh satu sama lain. Sial. Aku pun berdiri, tapi dari luar aku mendengar suara Paman Arya Satya. "Lanjutkan bacanya. Jangan biarkan iblis ini mengecoh konsentrasi kamu. Apapun yang terjadi, jangan keluar sampai kamu menemukan jawabannya," ucapnya. "Tapi paman," kataku. "Tidak ada tapi-tapian," ucapnya tegas. Aku kembali menekuni bacaanku, mencari jawaban atas ketidakpastian, hingga sampai pada halaman yang bertuliskan huruf Jawa Kawi, bertuliskan kata Anggara Kasih. Akhirnya semoga aku bisa mendapatkan jawabannya di sini. Di situ ditulis tentang kejadian-kejadian ganjil pada hari Anggara Kasih yang pernah dialamin Eyang. Eyang menulis bahwa selain orang dengan weton Selasa Kliwon, hari Selasa Kliwon juga dipercaya sebagai salah satu hari untuk memperkuat ilmu hitam dan mencari tumbalnya. Aku pun mengingat-ingat semua kejadian yang kami alami dan mengecek tanggal pertemuan kami. Dan ternyata semua selalu di Selasa Kliwon dan selalu ada kopi hitam yang tidak terminum. Harusnya aku bisa memahami bahwa ini semua bagian dari suatu rencana penumbalan. Aku pun mengingat semuanya dan mencocokkan lagi satu persatu. Bahkan email pun selalu dikirim tiap malam Selasa Kliwon pukul 2:45 pagi. Pantas saja aku mimisan, ternyata aku lupa dan bahkan tidak memahami bahwa kemarin yang kami lakukan hanyalah menambah kekuatan mereka. Eyang juga menulis di dalam buku jurnalnya bahwa untuk menangkalnya dibutuhkan orang dengan weton Selasa Kliwon dengan ciri-ciri fisik tertentu. Carinya di mana ini? Badanku gemetar, aku menangis sesenggukan. Bagaimana aku harus menjelaskan jika adik dan sahabatku menjadi tumbal? Ketika isakanku semakin dalam, aku seperti melihat Eyang memelukku. Jujur, ini ketenangan yang aku cari. Walau aku belum pernah bertemu Eyang Kakung secara fisik, tapi entah kenapa beliau selalu ada di saat aku kebingungan, walau hanya untuk menenangkanku. Aku seperti memiliki tenaga baru, kekuatan untuk melawan, dan jawaban dari apa yang aku cari. Aku harus merubah tujuanku, tidak lagi membalas perbuatan mereka, tapi menyembuhkan adik dan sahabatku. Ya, aku harus melakukan secepatnya, karena jika tidak, akan ada darah yang tumbang sebelum maghrib. Aku juga harus memikirkan anak buahku yang terbaring di rumah sakit, yang menanggung hal yang tidak mereka ketahui sebenarnya. Alma dan Nat harus disembuhkan, agar semua kembali baik-baik saja. Aku bergegas mandi dan kemudian menggelar sajadahku, mencari tambahan ketenangan dengan mengemis kepada Tuhanku.
atas kesalahan dan meminta maaf atas keteledoranku. Membaca kembali amalan dan melafazkan namanya seperti yang diajarkan ketika aku masih berada di salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur. Melakukan kembali apa yang pernah diajarkan padaku. Walau bagaimanapun rencana kita, rencana Tuhan pasti lebih baik lagi. Sebesar apapun kemampuan kita, Tuhanlah yang mempunyai kuasa lebih atas diri kita. Tidak ada salahnya kita kembalikan semua kepada Tuhan, menghamba, mengemis dan mengiba atas apa yang kita alami. Jawaban apapun yang akan diberikan Tuhan padaku, itu yang akan aku lakukan. Kemudian aku melipat mukena dan sajadahku. Aku menghubungi ajengan melalui gawaiku, dan ajengan kemudian memberikanku beberapa hafalan dan harus kubisikkan tepat di telinga Alma dan Nat. Ajengan juga berpesan bahwa aku harus kuat, karena jika aku kuat, semua akan baik kembali. Aku mengambil gulungan kain yang Alma muntahkan. Aku mencucinya dan membaca tiap huruf yang ada di dalam gulungan itu dan mencocokkannya dengan yang ada pada buku catatan Eyang. Siapa tahu ada kecocokan dari kalimat yang ada di gulungan dengan yang ada di buku catatan Eyang. Akhirnya aku menemukannya. Terima kasih Tuhan. Thank you ancestor. Matur nuwun Eyang. Aku harus mulai menghitung lagi mulai sekarang. Kali ini harus tepat. Jangan sampai ada lagi kesalahan. Karena kesalahan kecil bisa membuat kesalahan besar. Akhirnya aku keluar dari kamar. Aku melihat Alma dan Nat tertidur. Kemudian aku duduk. Paman, aku kira setelah semuanya Paman bisa benar-benar berubah. Tapi ternyata setelah tadi malam, aku rasa Paman masih ada dendam. Andai Paman bisa menurunkan sedikit ego Paman, mungkin hal ini dapat kita selesaikan dengan baik. Tapi mau bagaimana lagi? Ego Paman menang tadi malam. Apa yang Paman mau kali ini? Tanyaku. Paman Arya Satya pun tersenyum. Paman kira kamu tidak menyadarinya, ucapnya. Jangan remehkan aku, Paman, ucapku penuh penekanan. Paman Arya Satya tersenyum, kemudian ia meninggalkan ruangan, disusul dengan Bimo. Mereka berdua meninggalkan kami semua. Tapi sebelum meninggalkannya, Paman Arya Satya membisikkan sesuatu padaku, dan ku jawab dengan anggukan kepala. Aku memutuskan untuk pergi sendiri membeli keperluan hari ini. Bukannya aku tidak percaya orang lain, tapi ini harus aku lakukan. Selesai berbelanja, aku kembali ke apartemen untuk mempersiapkan semuanya, mulai menata, menyiapkan, bahkan membakar hiyo. Setelah selesai semuanya, dan aku selesai menancapkan hiyo, aku mendengar keributan. Ya, the show must go on. Jika sesuai perhitunganku, maghrib nanti semua sudah selesai dengan aman, damai sentosa, tidak kurang suatu apapun. Aku melihat Alma dan Nat beradu. Mereka sudah seperti dua orang pendekar dengan senjatanya masing-masing. Aku tahu bahwa yang Nat incar adalah apa yang ada di dalam tubuh Alma, sedangkan Alma menginginkan Nat sebagai santapannya. Aku menanti hingga mereka lengah, karena jika aku meleset, aku yang akan menjadi sasaran mereka berdua. Aku tahu ini resiko yang akan aku dapat, tapi sebagai seorang pemburu, aku harus tahu kapan buruanku lengah agar aku dapat melumpuhkannya. Aku melihat Alma sudah tidak seperti dirinya lagi. Matanya sepenuhnya memutih dan lidahnya menjulur. Dia sudah mengambil posisi untuk menyerang Nat. Untungnya, aku sudah mempersiapkan kapur sirih berisi kambing bakar yang akan aku gunakan untuk membuat mereka tenang. Alma dan Nat sudah dalam kondisi trance sepenuhnya. Keduanya siap berperang, menghabisi satu sama lain. Dan aku harus bisa secepatnya memasukkan kapur sirih ini ke mulut mereka. Karena menurut buku catatan Eyang, hanya ini satu-satunya cara memusnahkan suruhan itu. In the name of ancestor, ucapku dalam hati. Aku pun berhasil memasukkan kapur sirih dan daging kambing bakar ke dalam mulut Alma dan Nat.
Entah apa rasanya, aku tak peduli. Yang jelas, sekarang giliran Mas Wisnu dan Bang Nizar harus menutup mulut Alma dan Nat agar dapat tertelan. Setelah mereka menelannya, Nat jatuh pingsan, sedangkan Alma, dia mengalami kejang karena makhluk yang selama 2 minggu digendong dan dibawa kemana-mana olehnya tidak terima jika dia diusir, karena ia merasa cocok dengan tubuh Alma. Akhirnya aku membacakan rapalan warisan yang aku ingat. Aku tahu jika ini aku bacakan, resikonya adalah Alma tidak akan ingat apa saja yang terjadi padanya, baik hal penting maupun yang tidak penting. Selain itu juga akan berakibat terbukanya inderanya yang lain. Tapi ini satu-satunya cara yang paling aman bagi semuanya, karena jika cara lain yang aku lakukan, maka aku harus ikhlas menumbalkan sesuatu sebagai gantinya. Bukannya aku egois, karena cepat atau lambat indera lain Alma memang harus terbuka. Aku membisikkan kalimat yang berisi kalimat tentang kawilujengan yang isinya tentang keselamatan jiwa dan raganya. Selesai aku membaca kalimat itu, Alma memuntahkan gumpalan-gumpalan darah dan boneka yang bertuliskan nama seseorang. Aku tidak sempat membacanya karena semua harus dilarang untuk kembali secepatnya. Bahkan aku memotong rambut Alma dan Nat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kali ini aku tidak mau mengambil risiko karena banyak nyawa yang dipertaruhkan jika sampai ada kesalahan. Setelah membereskan semuanya dan membersihkan bekas pembersihan, Mas Wisnu dan Bang Nizar yang melarang semuanya. 2 jam kemudian mereka kembali dari melarung. Yanus dan anak buahku yang dirawat di rumah sakit memberikan kabar melalui gaweku bahwa luka mereka sudah kering. Sejurus kemudian Alma dan Nat tersadar. Aku meminta mereka untuk mandi, karena jujur saja bau badan mereka sudah tidak jelas lagi. Aku tahu ada banyak pertanyaan dalam benak Alma, dan itu nampak jelas dari raut wajahnya. Tapi biarlah, aku jawab nanti setelah ia selesai mandi. Selesai Alma mandi, kami semua duduk sambil ngobrol ngalor ngidul gak jelas, dengan kopi dan rokok di tangan kami masing-masing. Alma tidak bertanya apapun, ia hanya bilang, "Kak, badan aku kok capek banget ya, kayak habis ngangkat beban," ucapnya. Aku hanya menjawab dengan senyuman, karena sejujurnya aku pun lelah dengan semua ini. Hingga kemudian Nat berkata, "Ini sebenarnya kiriman buat siapa deh? Kenapa sekali nebar ke semua orang kena?" Entahlah, yang penting semua selesai dengan baik dan kita semua baik-baik saja, jawabku. "Tumben sunsetnya kelihatan. Lihat deh kak, seumur-umur kita stay di sini, baru ini kelihatan sunset cakep banget," seloroh Alma. Kami semua pun tertawa bersama, melepas segala beban yang ada, karena akhirnya beban itu hilang dari kehidupan kami. Demikian Sobat Misteri Senyum Cekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Senyum Cekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.